Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Catherine Clara Kimberly Parihala dari kelas 2D ABT dengan NIM 132213470. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dan kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemarkan lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biota laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Ecosystem terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata. Implementasi Blue Ecosystem bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dengan perubahan iklim. Dengan demikian, riset terkait implementasi Blue Accounting tentunya harus diawali dengan kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dengan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku. Adapun tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui letak pengungkapan, dalam ini pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengungkapan Blue Accounting dan kontribusi terhadap pendapatan asli dari daerah Provinsi Maluku. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencangkup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pembangunan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovatif teknologi, sumber daya manusia, dan pengawasan sumber daya alam. Secara nasional, letak geografis yang berada di Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, sekitar 93.000 km luas laut di Nusantara, dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Adapun lebar garis pantai mencapai 54,716 km dan 3.000 mil wilayah yang berada di laut. Dari jumlah tersebut, 527,191 km per kubik merupakan wilayah laut Provinsi Maluku dan daratan sekitar 54,185 km per kubik dan wilayah kepulauan 581,376 km per kubik. Di samping itu, sebanyak 1.412 pulau besar dan kecil di Provinsi Maluku yang masih membutuhkan pengembangan potensi wisatawan berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam persentase, maka sebesar 7,6% merupakan luas daratan dan 92,4% luas laut, sedangkan panjang garis pantai 11.000 km per kubik. Dalam ini, Tanihatu et al. 2021, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki keunggulan geografis yang berpotensi besar dalam mengoptimalkan Blue Accounting. Kemudian di sini saya akan masuk dengan landasan teori.
Hasil penelitian dalam hal ini BRI 2027 menyatakan bahwa South Asia, particularly Bangladesh, has potential and scope for implementing the blue accounting, but strong political commitments, plating of research, societal awareness, and attitude to optimize the dependency are required to effective long-term sustainable property. Adapun temuan dalam hal ini, Prayuda tahun 2020 mengungkapkan untuk dapat mengimplementasikan konsep blue accounting, 5 pokok pilar yaitu 1. Redevelopment atau pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati di perairan maupun laut. 3. Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan pangan pada pokok laut. 4. Prioritas memperdayakan serta infrastruktur laut harus diterapkan. Dan 5. Memberikan konektif terhadap kemaritiman negara. Temuan penelitian Prayuda dalam hal ini 2020 menyatakan bahwa implementasi konsep blue accounting dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan dan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di bidang maritim melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya asing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Menurut Saifuddin 2015 bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan literasi berbasis blue accounting mencangkup pengembangan kawasan komoditas, inovatif teknologi dan sumber daya manusia, serta pengawasan pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun hasil penelitian dalam hal ini, Radiarta et al. 2015 bahwa penerapan blue accounting di bidang perikanan budidaya masih terus diperkaya dengan kerangka kebijakan kelautan dan perikanan, termaksud di dalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang berperspektif, meningkatkan sumber daya manusia, sosialitas konsepsi blue accounting dan penerapan perikanan budidaya yang merupakan mengkomoditas prinsip-prinsip blue accounting. Implementasi prinsip-prinsip blue accounting diturunkan dalam konsep blue accounting yang berorientasi mengkaji. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya blue accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Selanjutnya di sini saya akan masuk dengan metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Hardani et al. 2020, penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu yang baru yang dapat berupa melumpuhkan suatu gejala atau faktor tertentu. Populasi data penelitian adalah surat pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Maluku dalam rangka waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi yang berhubung hanya ada dua pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Namalatu dan pantai Hunumua. Di sini waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani et al. 2020, data sekunder adalah data yang diperoleh dengan bahan publikasi, data keuangan buku, dan data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Di sini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa data daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata pantai Namalatu. Dan di sini juga pantai Hunumua dalam rentang waktu 2017 sampai 2021 dan hasil penelitian terlebih dahulu. Adapun data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil penelitian terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk dengan diagram pertama, Pantai Hunumua. Dengan masa rentang waktu selama 5 tahun. Dari 2017 terdapat 131,659 kunjungan, dan dari 2018 terdapat 139,334 kunjungan. Kemudian terjadi penurunan dari 2019 terdapat 89,219 kunjungan. Kemudian terdapat pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis sebanyak 37,745 kunjungan. Dan saat ini 2021 terdapat 128,488 kunjungan. Dan selanjutnya saya akan masuk dengan diagram kedua. Dengan masa rentang waktu masih sama 5 tahun, dari 2017 terdapat 31,392 kunjungan, dan dari 2018 terdapat 31,147 kunjungan. Kemudian pada 2019 terjadi penurunan terdapat 25,260 kunjungan. Dan dari 2020 terdapat 29,432 kunjungan, dan kemudian 2021 terdapat 40,23 kunjungan. Kemudian saya akan masuk dengan kontribusi wisata pantai terhadap PAD. Dari diagram ketiga, Pantai Hunumua masih sama dengan masa rentang waktu 5 tahun. Dari 2017 terdapat 480,83.786 kunjungan, dan dari 2018 terdapat 680.883,500 kunjungan, dan dari 2019 terdapat 432.119 1.500 kunjungan, dan dari 2020 terdapat 180.773.000 kunjungan, dan dari 2021 terdapat 624.217.000 kunjungan. Setelah itu saya akan masuk dengan diagram keempat. Dengan masih sama dengan masa rentang waktu 5 tahun. Dari 2017 terdapat 122.780.075 kunjungan, dan 2018 terdapat 175.081.000 kunjungan. 2019 juga terdapat 144.147.000 kunjungan. 2020 terdapat 147.377.000 kunjungan, dan
2021 terdapat 173.866.500 kunjungan. Dan di sini saya akan masuk dengan metode yang terakhir, yaitu kesimpulan. Letak pengungkapan dalam hal ini pencantuman Blue Accounting dalam laporan keuangan dalam satu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Demikian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.